Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, vlog kali ini pembahasannya adalah motivasi. Apa itu motivasi? Gengs, di vlog sebelumnya kami memperkenalkan kompetensi yang pertama dari 5 kompetensi yang harus kita kelola, yang digambarkan dalam bentuk dua segitiga, ada segitiga luar dan segitiga dalam. Geng masih ingat nggak tentang segitiga ini? Ini adalah segitiga yang menggambarkan pengelolaan intrapersonal skill. Nah, bagi geng yang baru bergabung, untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan intrapersonal skill, perlu diketahui bahwa BCNQ menampilkan vlog yang berseri. Maka untuk mendapatkan pemahaman yang kontekstual dan komprehensif, kami persilahkan gengs untuk mengakses vlog-vlog kami sebelumnya dan terus ikuti vlog-vlog selanjutnya. Karena antara vlog satu dengan yang lainnya itu adalah vlog yang saling sambung menyambung. Oke gengs, kembali ke gambaran dua segitiga. Ini adalah kompetensi pertama dari 5 kompetensi yang harus kita kelola, yakni intrapersonal skill, di mana dalam pengelolaan intrapersonal skill ada 9 komponen yang harus kita kelola supaya semakin efisien dan efektif dari waktu ke waktu. Nah, pembahasan pertama adalah segitiga di dalam, di mana komponen yang pertama tentang potensialitas masing-masing dari diri kita telah dibahas dalam vlog-vlog sebelumnya. Kita akan bahas ke komponen yang kedua, yakni yang disebut goal setting. Namun sebelum bahas tentang goal setting itu sendiri, mari kita membahas terlebih dahulu motivasi. Apa itu motivasi? Nah, kalau kita bicara motivasi ini ada 2 komponen yang harus kita bahas, yakni yang pertama adalah keinginan untuk mencapai. Nah, mencapai apa? Tentunya adalah mencapai sesuatu. Jadi kalau kita bicara motivasi, ada 2 komponen, yakni keinginan untuk mencapai dan komponen kedua adalah sesuatu. Nah, mana yang harus lebih dahulu kita bicarakan? Tentunya yang harus lebih dahulu kita bicarakan adalah sesuatu. Nah, apa itu yang dimaksud sesuatu? Keinginan tersebut muncul karena ada sesuatunya dulu. Nah, sesuatunya ini apa? Apa yang diinginkan? Ini harus jelas ya. Nah, kalau kita bicara tentang sesuatu, maka sesuatu yang dimaksud di sini tentunya adalah cita-cita. Ada sebagian di antara kita mengatakan mimpi, ada lagi sebagian di antara kita mengatakan sasaran. Jadi, sesuatu itu bentuknya adalah sebuah cita-cita, sebuah mimpi, sebuah sasaran. Ada yang lain mengatakan itu adalah tujuan. Jadi, keinginan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita bicara mengenai tujuan, maka kita ambil aja menjadi fokus pembicaraan kita kali ini 2 saja, yakni mimpi dan sasaran. Apa itu yang dimaksud mimpi? Orang lain mengatakan mimpi itu adalah visi. Jadi visi itu adalah sebuah mimpi dan sasaran itu disebutnya adalah goal. Apa itu yang dimaksud visi dengan goal? Visi dengan goal itu memiliki kesamaan. Dua-duanya membicarakan tentang masa depan. Jadi kalau mimpi itu ya berkaitan dengan masa depan. Ya, bahasa kerennya disebut vision. Sasaran atau disebut juga goal itu adalah masa depan. Nah, masa depan yang diinginkan. Jadi kalau kita bicara motivasi itu adalah keinginan untuk mencapai masa depan. Masa depan seperti apa yang diinginkan? Nah, keinginan kita untuk mencapai gambaran masa depan yang diinginkan itulah yang sebetulnya disebut motivasi, ya. Arti sesuatu bisa juga bukan masa depan. Sesuatu itu bisa benda, bisa ini. Soal kapannya ada yang menyatakan masa depan, ada yang menyatakan masa sekarang, ya. Jadi kalau bicara motivasi ya kapannya bisa masa depan, bisa masa sekarang. Cuma dalam konteks pembicaraan mengenai pengelolaan dan pengembangan diri, maka sesuatu yang di sini yang diambil adalah tentang yang disebut masa depan, ya. Nah, sekarang tadi sudah saya sampaikan bahwa vision sama goal itu ada kesamaannya. Di dalamnya mengandung muatan tentang masa depan. Gambaran masa depan yang diinginkan. Yang disebut juga sebagai tujuan. Apa perbedaan antara visi dan goal? Kalau kita bicara tentang konten masa depan, itu adalah kesamaan di antara visi dan goal. Gambaran masa depan itu adalah kesamaan visi dan goal. Nah, sekarang letak perbedaannya ada di mana? Apa contohnya visi itu? Visi itu gambaran masa depan. Namun di dalamnya tentunya kalau kita bicara perbedaan dengan goal, bedanya ada beberapa. Namun sebelum beda ada beberapa, sekarang kita bicara tentang contoh dulu. Apa sih contohnya sebuah visi? Visi itu adalah seperti ini contohnya.
Misalkan ini terkait dengan yang namanya organisasi bisnis. Menjadi pemain terkemuka di bidangnya. Pernyataan menjadi pemain terkemuka di bidangnya itu adalah vision. Saya pengen memiliki usaha. Nah, itu adalah lebih ke arah pernyataan vision. Gambaran masa depan yang diinginkan menjadi pengusaha. Menjadi pemain terkemuka di bidangnya. Sekarang kalau goal gimana? Goal itu bicara tentang masa depan, tapi gambaran tentang masa depannya itu lebih jelas dibanding vision. Menjadi pemain terkemuka apanya? Apakah terkemuka dalam hal ini adalah omsetnya? Ataukah terkemuka image service-nya? Apakah terkemuka keandalannya? Atau apa? Kurang spesifik. Menjadi pengusaha yang seperti apa? Nggak spesifik. Itulah vision. Vision itu menggambarkan masa depan, namun masa depannya itu masih bisa diperdebatkan. Tapi paling enggak sudah memiliki gambaran masa depan walaupun bisa diperdebatkan. Ya, kalau goal bedanya adalah gambaran masa depan yang lebih jelas. Kenapa dikatakan lebih jelas? Karena di dalam pernyataan goal itu ada batasan waktunya. Jadi bukan sebagaimana vision. Vision itu sesuatu yang enggak ada batas waktunya. Masa depan yang tidak ada gambaran waktunya. Menjadi pemain terkemuka di bidangnya. Kapan? Itu nggak ada. Tapi harus dimiliki. Kalau kita menjadi pelaku bisnis memang harus dimiliki masa depannya itu apa yang diinginkan. Walaupun sekali lagi tidak jelas batasan waktunya. Karena kejelasan batas waktunya itu terletak di goal gitu ya. Nah, hal yang lain adalah di goal ada ukuran yang lebih jelas. Parameternya itu lebih jelas ukurannya. Terkemuka itu terkemuka apanya? Nilainya berapa yang disebut terkemuka? Nah, itu kalau di goal ada kejelasan gitu ya. Dan berikutnya muatan spesifiknya lebih tinggi dibanding vision. Nah, ini bedanya goal sama vision. Dalam konteks kita mengelola perusahaan harus memiliki visi sekaligus harus memiliki goal. Nah, dalam konteks pengelolaan pengembangan diri lebih cenderung mana? Vision apa goal? Nanti kita bahas di vlog berikutnya. Nah, geng, kenapa komponen kedua dari pengelolaan diri sendiri itu meletakkan goal setting? Karena begini, geng, goal setting yang harus kita miliki, yang menjadi pertanyaan adalah goal setting yang seperti apa. Gambaran masa depan yang kita inginkan itu gambaran masa depan yang seperti apa. Sasaran masa depan yang kita inginkan itu sasaran masa depan yang persisnya seperti apa. Apakah masa depan yang biasa-biasa saja ataukah masa depan yang menantang. Karena kalau gambaran masa depan yang kita inginkan itu sekedar biasa-biasa saja, atau lebih tepatnya sasaran masa depan yang kita inginkan biasa-biasa saja, itu tidak bakalan bisa membangkitkan potensi hebat kita. Jadi sebagai individu saat kita menetapkan sasaran masa depan yang kita inginkan, jangan yang ecek-ecek. Karena kalau cuma ecek-ecek aja, bagaimana membangkitkan potensi hebat kita? Nah, makanya perlu dibahas di komponen kedua ini. Karena sukses seseorang bernilai atau tidak terletak di goal settingnya. Memang sebagian di antara kita ada yang menyatakan, ngapain kita buat goal setting? Toh takdir itu bukan kita yang menentukan. Ya, boleh-boleh saja sih berpendapat seperti itu. Tapi masalahnya, apakah kita sudah tahu takdir kita itu ke depan seperti apa? Kan nggak ada yang tahu. Yang tahu kan Tuhan. Nah, kalau kita nggak tahu, kenapa kita nggak membuat gambaran? Apalagi dalam bahasa keagamaan ada yang menyatakan bahwa Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Lah, kenapa kita nggak membuat prasangka aja? Dan kalau membuat prasangka, kenapa nggak membuat prasangka yang sekalian yang menantang? Kenapa harus membuat prasangka yang biasa-biasa saja? Nah, gengs, kita sudah dibekali bekal yang luar biasa di diri kita masing-masing. Supaya bekal yang luar biasa tadi tidak banyak nganggur, maka kita harus berani menetapkan masa depan yang menantang, jangan yang ecek-ecek. Makanya sekali lagi itulah yang menjadi alasan kenapa goal setting itu diletakkan pada komponen kedua. Karena semakin tinggi sasaran masa depan yang kita inginkan, maka itu kan secara otomatis membangkitkan pemanfaatan potensi hebat kita. Dengan demikian potensi hebat kita nggak kebanyakan nganggur. Kan sayang kalau dianggurkan, gengs. Nah, jadi gengs, kembali ke motivasi. Motivasi diartikan sebagai keinginan untuk mencapai sesuatu. Nah, sesuatu di sini adalah yang sifatnya kalau dalam konteks pembahasan pengelolaan pengembangan diri, maka itu adalah masa depan yang kita inginkan. Nah, apakah sudah jelas gambaran masa depan yang kita inginkan? Semakin jelas, semakin bagus. Semakin menantang, semakin membangkitkan pemanfaatan potensi hebat kita.
Jangan ragu-ragu lagi untuk membuat ataupun mencanangkan sasaran masa depan yang diinginkan. Karena itu juga sekaligus menunjukkan semakin menantang sesuatu yang kita inginkan, maka derajat keinginan itu sendiri akan semakin meningkat. Dan kalau keinginannya semakin meningkat, maka kemauan kita akan semakin besar untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Dan semakin besar keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan tersebut, maka potensi hebat kita akan secara otomatis terbangkitkan, termanfaatkan. Gengs, cukup sekian dulu vlog kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, agar dari diri kita selalu terpancar energi positif dimanapun, kapanpun. Gengs, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Terima kasih, sampai ketemu di seri vlog berikutnya.